Nightmare Story kali ini menuju salah satu peninggalan era kolonial Belanda yang berdiri di Ambarawa, yaitu Fort Willem I. Peninggalan ini juga seringkali disebut Benteng Pendem Ambarawa. Benteng Pendem Ambarawa ternyata masih difungsikan hingga saat ini. Setengah bagian benteng sekarang menjadi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambarawa. Kawasan benteng yang biasa dikunjungi hanya di sisi utara saja. Kondisi benteng bagian utara masih otentik. Keaslian bangunannya masih tetap sama seperti zaman dahulu. Kondisi benteng di sisi utara sudah rapuh dan termakan usia. Selesai dibangun pada tahun 1845, usia benteng kini sudah lebih dari 1 abad. Dan malam ini, kami, tim Nightmare Story, mendapatkan kesempatan yang langka karena kami akan menelusuri tiap sudut benteng pendem Ambarawa di malam hari. Kerabat Nightmare, inilah benteng pendem Ambarawa yang dihuni hantu zaman perang. Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian. Salam Kawilujengan. Dan selamat datang Sobat Nightmare. Dan juga tidak lupa kami dari tim Nightmare Story mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini juga kita semua diiringi dengan kesuksesan dan kesehatan ya. Dan juga di malam hari ini kita sudah berada di salah satu tempat yang berada di Ambarawa. Di episode pertama di Nightmare Story di tahun 2021, kita sudah sampai di Benteng Pendem Ambarawa. Dan kali ini sungguh suatu keberuntungan untuk tim Nightmare Story juga untuk meliput tempat ini pada malam hari. Karena memang untuk perizinnya juga agak sedikit susah ya. Tapi kita tidak cuman sendirian, Lintang dan Paman Krik, karena akan ada Pak RT selaku warga di sini. Halo Pak. Selamat malam Pak RT. Selamat malam. Oke. Ini dengan Bapak siapa? Pak Mahmudi. Pak Mahmudi ya. Mungkin Pak Mahmudi bisa diceritakan sedikit Pak Mahmudi tentang cerita-cerita atau misteri-misteri apa yang ada di tempat ini biasanya. Nah, begini Mas ya. Ini karena benteng ini dibangun oleh Belanda pada saat itu, banyak sekali para leluhur kita yang terdahulu yang bekerja remusa. Jadi banyak sekali kalau tengah malam kita mendengar rintihan, menangis, minta tolong karena banyak penyiksaan pada saat itu. Kalau tidak mau bekerja ya dibunuh oleh Belanda pada saat itu. Ini banyak yang kadang melihat hanya melihat tangan jatuh, yang lagi ada kepala yang melindung. Oke. Tapi satu sosok penampakan yang terkenal sendiri Pak di sini yang biasanya banyak warga sekitar yang memberitahu kalau habis lihat sosok ini itu apa? Ya seperti itu Mas. Kadang ada yang masih wujud manusia, ada noni-noni Belanda yang jalan gitu ya, ada seperti itu. Oke. Jadi seperti itu penjelasan dari Bapak RT selaku warga di sekitar sini. Dan penasaran seperti apa lengkapnya penelusuran kami, Sobat Nightmare? Ikuti terus perjalanan kami. Mungkin saya ingin sedikit bertanya sama Pak Mahmudi. Kalau di kompleks Benteng Pendem Ambarawa ini Pak, ini memang ada beberapa tempat yang dihuni, ada yang tidak, atau seperti apa? Ya Mas, ini gedung ini sebagian masih dipakai untuk rumah dinas, lapas, kemudian yang di depan sana itu masih dipakai untuk lapas Ambarawa yang berfungsi. Ini untuk sebagian sudah dikosongkan karena sudah tapi memang sebagian besar dikosongkan dan terbengkalai seperti itu ya Pak ya? Oke. Dan kalau Lintang apa yang dirasain?
penasaran aja sih sebenarnya dari sekian namanya benteng ya. Ini kan pasti bangunannya besar sekali. Nah, menurut Pak Mahmudi sendiri dari seluas bangunan ini daerah mana Pak yang paling terasa sisi misterinya Pak? Di daerah sini juga banyak sekali karena di sini juga dulunya untuk mungkin pembantaian orang-orang yang tidak mau bekerja atau bagaimana di sini banyak sekali. Jadi ini kelihatan Gimana? Ada yang dirasakan? Ini saya mendengar kayak jeritan-jeritan ya. Jadi indera supranatural ini mendengar satu jeritan-jeritan. Jadi kolonialisme ini membuat orang Indonesia dipaksa untuk kerja rodi, kerja paksa untuk bagaimana dia kejar waktu untuk benteng ini segera cepat selesai. Oke. Dan kita lihat batanya itu bukan buatan orang sekarang. Iya. Ya, Jadi lebih kokoh gitu ya? Iya, Iya, lebih betul. kokoh. Tapi untuk Pak Mankwik, dari cerita yang tadi sempat diceritakan oleh Pak Mahmudi di sini, sosok-sosok yang dibilang tadi noni-noni Belanda, lalu ada rintihan-rintihan tangan dan segala macamnya itu, dari penglihatan Pak Mankwik sendiri sudah mulai terlihat nggak Pak Mankwik? Sebenarnya dari pertama kali pembukaan ya, ketika kita datang pertama kali ya di malam ini, saya sudah merasakan satu energi ya, yang dimana pengaruh energi ini kalau kita lihat itu ada kayak kesan kita tuh seperti mudah capek atau seperti apa itu muncul. Ya, ini sebenarnya suatu energi negatif yang mampu menguras. Makanya tadi saya tetap ketika kita mengunjungi sesuatu apapun ya Pak ya, tetap kita harus santun. Izin. Iya, Ya, betul. kita jangan terus ada tantangan-tantangan. Tapi sosoknya udah memperlihatkan diri Paman. Ini sebenarnya kalau mungkin Lintang sudah kerasa deh. Ya kan, jadi matanya sudah terus ke arah satu tempat, dia ke fokus itu. Dari mana Makanya Paman? saya seringkali membackup-nya si Lintang, sudah jangan dilihat, sudah jangan diginikan. Karena mata yang kebetulan ada dia bocor sedikit kan, jadi sekilas tuh mampu melihat sosok itu. Ini berarti dalam kata lain ada sosok yang memang sudah sedari tadi melihat kita gitu ya? Sudah. Makhluk astral itu apa tingkah laku kita ini dilihatin kok. Tapi sebenarnya nih kerabat Nightmare kalau misalkan mau tahu ya, sebelum kita melihat makhluk astral, biasanya kalau Lintang pribadi sebelum melihat makhluk astral, biasanya Lintang justru kayak melihat ini binatang-binatang yang sekitar. Makanya dari tadi kan Lintang ngeliatin ada burung terbang, itu seolah kayak ngasih tahu, jangan deh, jangan, kayak ibarat kata seperti itu. Oke. Terus Tapi mungkin bisa ditunjukkan Pak Mahmudi di mana spot yang tadi diceritakan agak sedikit itu ya, kayak ada suara burung ya. iya, Kayak bisa dibilang Kayak, energinya lebih banyak gitu. iya kayak ngasih tahu. Dalam ini juga Dalam ini. Oke, sepertinya ini akan jadi spot pertama kita ya. Oke, baik, silakan. Oke. Ini jalannya cukup jemek, hati-hati ya, terpleset. Tetap ya, semua untuk fokus ya, konsentrasi, tingkatkan. Oke, kita sudah berada di spot pertama penelusuran. Ini saya ingin bertanya dulu ke Pak Mahmudi. Kalau dari warga sini, Pak, ini kejadian-kejadian apa yang sering terjadi di tempat ini? ya di sini tuh sering ada orang tua yang mukanya itu sudah tidak wujud muka, jadi darah semua. Saya juga merinding ini. Oke. Melihat itu merinding sekali. Jadi di sini tuh banyak sekali. Kemudian anak-anak kecil pun juga banyak yang jadi korban di sini. Kadang ada suara anak yang menangis dan sebagainya, itu minta tolong untuk didoain untuk seperti itu. Memang kekejaman Belanda itu soalnya dia tidak pandang usia, tidak pandang laki, tidak pandang perempuan. Ya. Kadang-kalanya satu keluarga pun dia boyong untuk kerja rodi. Nah, kalau dia gagal telat waktu, dia pasti disiksa. Tapi seperti apa Paman? Sudah bisakah melihat sosok yang tadi diceritakan? Ini ada satu, kebetulan nggak tahu, ini satu Pintu ya ini? pintu, tetapi di sini kebetulan Ada dibagi sekatnya. dua, sekat, ya, sisi kanan dan sisi kiri, ya. Justru bener nggak yang wajahnya ini yang ada di sini ya? Iya. Ini sebenarnya sudah mulai muncul. Mungkin kalau
ya nggak tahu ya. Ini sebenarnya kayak orang kelaparan Pak, mau minta makan loh. Si Merintih. orang tua makan. ini. Dia nggak dikasih makan, ceritanya matinya tuh sudah dihajar babak belur, ya. Dia juga nggak dikasih makan gitu, Oke. gitu loh. Ada rintihan seperti itu. Sedangkan kalau di sini kok ada perempuan ya? Ya, Yang di sini. Nah, banyak. Ya. Perempuan banyak. Kan dulu zaman dulu istilahnya banyak yang dari tenaga perempuan itu yang Juga dipaksa yang ikut bekerja. proses Iya. pembangunan sini gitu ya. Oke, kita kayaknya coba cek ke dalam ya. ya. Kok Lintang justru kayak lebih tertariknya ke sebelah ya? Ke ruang sebelah ya. Gimana tim? Cewek Kita sih, tadi saya- Iya. coba kita ke sana aja. yang orang tua yang cewek itu memang berada di sini itu udah ratusan tahun usianya. Kelihatannya kayak ini, saya katakan nyuwun sewu Amit, kayak adosipun bau reksa nggih. Iya. Amit nyuwun sewu. Kelihatan Coba masukkan dia. Nggih, matur nuwun. Mboten Assalamualaikum. napa-napa. Ya, Tim. Ini nggak tahu ini segitu banyaknya, nggak tahu ada kisah kayaknya ada sangkut pautnya nggak Pak dengan legenda baru Klining. Karena mungkin dari tempatnya Karena kali ya ini- Pak ya. Ini usianya juga bukan ratusan lagi nih. ya, kalau yang itu mungkin ya. Kalau yang jelas ini orang tua ini termasuk zaman dulu untuk kerja rodi di sini. Jadi seringnya terlihat di sini ya si nenek-nenek itu ya Pak Mahmudi ya. Ini memang sengaja pintu ini sengaja ditutup. Ada tembusan atau memang apa Pak? Kayaknya tembus ke samping sana. Terus ke samping sana. Tembus. Ke tempat Jadi tadi. ini bangunannya tergalung baru. Baru. Jadi ini setiap lorong hanya ini dikasih Ya, pintu. hanya satu ini. Jadi pintunya itu hanya kecil-kecil. Kecil-kecil, Yang di dalam jadi itu pendek hanya ya. pendek-pendek seperti ini. Oke, menarik Paman. Ini sosok yang di Lintang. Konsentrasi ya. Barusan kayak denger suara Ya. apa? Kayak kayak gitu-gitu. Kayak geraman gitu. Rasa kayak punggung panas nggak? Ya, yang Iya. jelas ada Tapi nggak terlalu ini sih sebenarnya. hanya cuma merintih kayak- sayup-sayup gitu ya. Merintih Dan sayup. seringnya terjadi di tempat Ya. ini gitu ya Pak. ya? Kalau di Kan sini kalau gitu kan pindah-pindah ya. Jadi bisa di sini, bisa di sana. Kadang-kadangnya suaranya jauh, Ya, jauh. kadang-kadangnya dekat. Tapi Mungkin ini kayaknya dia udah mulai menyingkir dari sini. Ya kita kulon nuwun ya kita karena etika budaya kita berusaha untuk Tadi sih sesopan di sini mungkin. nih. Ya. ini gambarannya sosoknya seperti apa Paman yang ada di sini? Ini kalau saya lihat hanya satu lintasan ektoplasma kayak asap ini. Betul. Ya, jadi ini satu bayangan seperti itu. Semoga nanti ada ops untuk bisa ditangkap karena ini pekat banget. Ya. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya oke. ya Paman ya. Ya, kita jalan. Pak Mahmudi, tapi ini saya agak sedikit penasaran nih Pak. Dari sekian banyak ruangan-ruangan atau tempat yang ada di sini, ini tempat yang paling tinggi atmosfernya atau bisa dibilang paling dihindari sama warga sini itu berada di mana Pak? Ini bangunan yang paling ujung itu yang sebelah kiri. Itu di sana itu ada bangunan, ada terowongan, ada tempat dulu di situ juga ada sumur. Nah, itu yang di sana yang Paling ujung sana ya. Pak? Paling ujung sana? sana ya. Oke, saya penasaran. Kayaknya kita boleh coba ke sana ya Pak ya? Oke, ini tempat yang tadi diceritakan oleh Pak Mahmudi di sebelah mana Pak? Kalau boleh tahu? Ini yang paling pojok ini masuk itu ada terowongan masuk lah, itu di dalamnya di situ yang paling banyak sekali energi yang negatif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lintang, kamu ngerasain apa? Ini makin masuk kayak makin berat tuh punggung. Maksudnya apa? Terowongan ini apa ya? Ini terowongan ini istilahnya dulu juga untuk ada terlesnya. Ini kalau orang yang melakukan kesalahan itu hanya masukkan di situ, tidak bisa berdiri, hanya berjongkok saja. Jadi Penyiksaan ya, Iya, salah satu iya. penyiksaan. Orangnya dimasukkan dalam terowongan yang kecil hanya bisa Dihukum di situ. berjongkok doang. Iya. Dia nggak bisa untuk berdiri lagi. Ya.
Ini memang suatu siksaan yang mengerikan itu. Kalau zaman dulu istilahnya sel tikus. Orang itu hanya masuk nggak bisa. Tapi untuk di tempat ini sendiri cerita apa yang biasanya didengar sama masyarakat sini, Pak? Atau Kelihatannya jangan di depan sumur persis deh. Ya, ini kok kayaknya nggak hati-hati ya. Ya sama, hampir sama dengan yang di sana. Karena di sini itu banyak sekali penyiksaan, di sini banyak orang kelaparan, banyak orang merintih, menangis, itu sering terdengarnya seperti itu. Terus terowongan yang sebelah sana itu apa, Pak? Nah, yang ini, samping ini. sama. Di sana itu tempat untuk apa? Penyiksaan juga di sana dulu. Jadi kalau orang dibawa di sana, di terowongan di sana itu ada seperti lahan yang untuk kosong itu loh. Bisa lihat tuh. Coba habis kita melihat sana ya. Kita lihat ya. Ada tangga juga ke atas ya. Ini baru tantangan. Apa yang kamu rasain, Van? Aduh, berat banget nih punggung. Itu atas itu ada ruangan apa, Pak? Ini belum pernah ada terjadi itu ya, Pak ya? Kayak ada dimakamkan, ada sesuatu. Ya, dulu kan kalau istilahnya dibunuh di sini ya hanya dimasukkan. Iya, saya di sini, soalnya ya. bawa aroma kayak makamnya nggak beres, Pak. Iya, di sini memang seperti itu. Dulu di sini. Coba dari lihat deh, ini Jadi orang energinya energi pemakaman. di sini dulu orang mau teriak mau apa kan sudah tidak dengar apa-apa. Iya. Jadi di sini langsung dibunuh. Coba deh, Irwan, kalau mau kita lihat. Ini Ada melati tempatnya. nggak sih? Iya, bau kayak bau wangi ya. Iya. Ya, bau kuburan kan. Ini ruangannya sebenarnya nggak tahu ditembusnya sampai kemana. Ini ya, Belakang sampai sana ya. ke sana tadi. Iya. Tapi dulu kan ketutup juga. Oke, ini lihat sesuatu. Saya berusaha untuk membackup kalau misalkan Satu makam ini itu bisa mulai untuk ada orang gangguan. Irfan tadi sempat kayak orang tiga gerakan orang gitu-gitu. enggak, tadi tuh beneran kayak merinding, kayak Gangguan. merinding yang sininya tuh kayak dielus gitu, Tang. Kayak dicolek gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain deh. Iya, soalnya dingin, nggak tahu, aneh gitu, kayak angin aja gitu. Ada yang mulai usil. Ya. Mungkin ini spot penelusuran yang bagus untuk dijadikan segmen tidak sendiri. Bang, gimana? Astagfirullah. Kenapa? Kenapa? Ada yang dorong. ya. Balik dulu, keluar dari. Makanya Keluar dulu. ini sudah mulai ada Iya. hal yang tadi ini sudah mulai ada hal yang usil Berat nih sih. di belakang kalian semua. Iya. Di sini ada apa? Nafasnya berat ya? Saya pun juga merasakan seperti itu. Saya pun Ini ada tangga mau kemana, Pak? ini langsung ke ini rumah yang apa di atas itu. Ruangan ini. Astagfirullah, apa itu, Pak? Itu apa? Enggak apa-apa, enggak. Kita enggak ganggu. Udah tenang aja. Kita hanya biar Itu apa? Iya, iya, ini interaksinya. Ini sudah mulai. masuk. Ini kan interaksi. Enggak, bukan hewan apa ular apa gitu kan? Bukan. Lintang, Bukan. Pan, Ivan, Lintang. Assalamualaikum. Sedih dia. Ada sesuatu yang mau diceritain aja coba kalau ada sesuatu. Masih belum sempet. Tapi ini signalnya Ini sudah mual mulai nih. rada usil. Kalau sih agak berat. Karena agak berat di sini. Soalnya ini ada satu tangga yang dimana sesuatu yang sering riwayat di Jadi kalau Tapi- di sana kira-kira nanti Nggak dengar nggak? Iya. Iya. Suara orang nangis. iya. Dengar nggak? Iya. Benar. mingsek ya. Kita di sini aja segmen terakhir. Gitu. Ya. Iya, ini kayaknya cocok nih. Di episode pertama, segmen terakhir. Di sini nggak mana? Ya. Di sini atau mau di dalam? Cuma ini di sini. Enggak, Bang, tapi ini Lintang gimana? Ini ada satu yang jawil-jawil nih.
Nah, Enggak, ini masih kosong nih pandangannya nih. Bintang. jangan kosong, jangan kosong. Kenapa? Ini kayak dia ngomong tapi aku nggak tahu, nggak paham bahasanya, kayak antara sering ada noni Belanda nggak sih Pak di sini Pak? Ada. Makanya kan tadi saya sudah cerita Heeh. bahwa di sini sering muncul noni Belanda pakai baju yang long dress itu toh. Nah, itu rambutnya itu grembiak gitu, enggak dia enggak, tapi grembiak. Kalau kita tersamar ya suaranya, tapi sebenarnya ada suara kayak menir naik sepeda. Kayak apa ya, kalau aku denger tuh kayak ngomong, kayak yang ngomong tapi bahasanya tuh kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak samar gitu ya, bisik-bisik gitu ya. Enggak, dia ngomong jelas, tapi enggak jelas. aku nggak bisa membahasakannya bahasanya. dia apa gitu. Ini sosok apa yang Tapi berinteraksi? ini orang nggak tega loh dengan penyiksaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Iya, kalau Lintang nangkep ya, Iya. sebenarnya ini tuh bukan kayak nakut-nakutin, tapi kayak lebih kayak Cerita gitu. cerita gitu. Cerita dia sebenarnya juga, dia juga sebenarnya nggak tega, ya. Dan perilaku Belanda itu sendiri. Oke. Sepertinya langsung kita prepare aja ya. Ini Tapi soalnya udah hati-hati berat ya, banget. ini jangan kamera nggak fokus ya. Ini ada sumur soalnya, pendek banget loh. Ya, nanti Lihat aja posisinya sumur ya, hati-hati ya. ini nanti Bang, ini kayaknya Lintang nggak ikut juga deh. Nggak usah aja, Pak. Berat. Gak apa-apa kalau Lintang nggak apa-apa, kalau Lintang mau nggak apa-apa. Ya, ntar diomongin aja, pokoknya setup dulu. Sudah. Makanya Apa, aku Tang? ngomong sumur ini yang sekitar kolam-kolam gini. Apa Tang? Mbak Lintang, Kata nggak Den? kalau kita enggak Iya. jangan dipaksakan. Dulu aja. Ini kita Kita sudah menemukan dapat satu pesan yang dari yang cenderung memantau lebih. sana tengah. Baik, Paman Quick, ini Ya. tadi kayaknya memang Lintang sekali lagi nggak bisa ikut amankan ya. di segmen kita terakhir ini karena memang Lintang punya sensitivitas yang lebih gitu ya Paman ya. Iya. Jadi memang agak sedikit sensitif dengan gangguan-gangguan yang ada di sini. Dan ini bukan cuma Lintang, kayaknya saya juga di punggung sini tuh Mulai berat ya. berat banget. Tapi perlu diingat Irfan, saya juga pesan ini jam sudah benar-benar larut Ya. menuju ke tengah malam. Ya. Ya, otomatis di mana pengaruh aktivitas untuk menunjukkan eksistensi yang ada di sekitar sini sangat kuat. Ya. Oke. Justru di sini saya berpesan untuk Irfan supaya jangan terlalu jauh-jauh dari zona ini dan juga jangan terlalu dekat dengan anak tangga yang menuju ke atas. Kita masih misteri juga sebenarnya anak tangga ini seperti apa. Saya pesannya hanya itu. Tapi untuk sementara di lokasi ini ya tetap fokus ya, tingkatkan konsentrasinya. Ya, tapi nanti tetap Paman backup ya. Saya dari luar. akan backup ya. Oke. Ini ya saya akan tetap semua bersama kru, kita akan tinggalkan Anda sendiri Baik. dalam segmen tidak sendiri. Baik. Dan seperti itu Sobat Nightmare, seperti biasa di segmen kali ini, segmen tidak sendiri, saya akan ditinggal oleh tim dan juga Paman nanti menunggu di bagian paling luar dari benteng pendem ini, dan selama 5 menit saya akan merasakan seperti apa atmosfer yang diberikan oleh tempat ini. Dan sekali lagi ikuti terus perjalanan tim Nightmare Story. Oke, saya tinggal. Baik, siap. Monitor ya, Monitor 2 ya, kamera 2 ya. Ini monitor ya. jangan ini kalau nggak gimana ngomong Apanya? Udah, sekiranya beda. Sekiranya kalau nggak kuat udah langsung cabut aja kalau nggak. Oke. Ya, tadi ya. Ya. Paman, tadi Irfan di sana nggak apa-apa. Wah, sebenarnya itu ada beberapa titik rawan ya yang di tempat tidak sendiri. Di antaranya tuh sekitar tangga, pohon rambat, sama itu sumur. Tadi Makanya- Paman nggak bilang itu ya ke Irfan ya? Saya sudah pesan, tapi kalau saya terlalu mengeksplor banget untuk bercerita yang kepada Irfan, ya nanti dia malah jadi apa dalam tanda tanya terus. Ya, yang penting Paman bisa backup ya. Kita Oh, tetap sama saya tim. backup. Ya, Tetap saya paling backup. gitu. Yang penting saya jaga keselamatan Iya, Irfan gitu. ayo. Ya. Mari, yuk.
sobat Nightmare, sambil menunggu tim meninggalkan lokasi. Jadi jujur mungkin yang tadi nggak sempet ke record sama kamera. Ini tadi dari sini nih, sini itu kayak dilempar batu gitu, buk, yang bikin tim kaget semuanya. Dan ini salah satu tempat penelusuran yang bisa dibilang salah satu yang suara apa tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kamera nangkep nggak ya kira-kira ya? Dan itu dari tadi sebelum penelusuran juga punggung tuh astagfirullah. Ketangkap sama kamera nggak ya? Ini benar-benar berat. Ini tadi gerak sendiri loh. Ini mungkin ketangkap sama kamera kalau ini gemeteran. Nggak mungkin hewan dong. Assalamualaikum. Ada suara orang nangis ya. Itu ada orang sesenggukan. Itu suara apa ya? Itu kayak semacam ini suara apa sih? Assalamualaikum. Itu suara apa ya? Kayak bel gitu ya. Apa dari lapasnya apa gimana? Tapi ini kayak masih jam 9 gitu. Wah kacau. Halo, cek monitor tim. Cek. Cek. Cek tim. Barusan ada muka nih ngintip dari situ, jelas banget. Itu kayak mukanya penuh darah gitu. Loh. Ada suara cewek nangis juga nih. Assalamualaikum. Tambah nggak jelas nih. Cek tim monitor. Cek. Wah kacau. Cek tim. Cek. Cek tim. Ivan. Gimana? Ntar gue panggil dulu. Kita netralisir dulu, ini kelihatannya ada sesuatu yang nggak beres. Ivan kenapa nih? Bentar. Ivan, nggak apa-apa. Ivan.